Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mengujikan praktikum administrasi aplikasi jaringan yang bertemakan tentang penggunaan sistem-sistem yang sudah kami pelajari. Lalu, anggota kelompok kami ada saya sendiri yaitu Uzma Kratus Bijaksana dengan NIM terakhir 142 bertugas tentang NFS. Dilanjutkan oleh partner saya. Nama saya Sentuli Vanessa Lai dengan NIM J0404231101. Saya bertanggung jawab atas DNS. Dan saya Muhammad Rifki Anaufal dengan NIM J0404231060 yang bertugas sebagai web. Dan saya Rakim Putra Arusdi dengan NIM J0404231140 dengan bertugas sebagai menjalankan PostgreSQL. Selanjutnya saya Muhammad Fadal Faruk dengan NIM terakhir 1151 bertugas dengan proxy server. Selanjutnya saya Asri Saros Feisa dengan NIM J0404231036 yang bertugas atas database MySQL. DNS server merupakan sistem untuk mengubah nama domain menjadi alamat IP, sehingga memungkinkan akses ke sebuah domain sesuai dengan server yang digunakan. Seperti saat mengakses website seperti Google, konfigurasi DNS server memungkinkan pengguna untuk hanya mengetik alamat google.com tanpa perlu mengingat alamat IP-nya. Dalam konteks pembuatan layanan jaringan, salah satu langkah yang penting adalah konfigurasi DNS server. Dalam pembuatan prototipe layanan jaringan, langkah awal adalah mengatur nama domain. Pada kelompok 8, kami menggunakan nama domain miracle.org dengan alamat IP DNS 192.168.92.254. Pertama, setting bagian network pada setting Ubuntu menjadi bridge adapter. Dalam mode bridge adapter ini memungkinkan klien untuk menerima data maupun mengirimkan data ke jaringan fisik. VM dapat dengan mudah berbagi file dan sumber daya dengan host dan perangkat lain di jaringan. Kemudian buat IP untuk server secara permanen menggunakan perintah sudo v/etc.netplan/lib50 cloud init.yml, dan kelompok 8 menggunakan IPv4 192.168.92.254. Lalu gunakan perintah sudo netplan try untuk menguji konfigurasi jaringan sebelum menerapkan IP secara permanen. Gunakan sudo netplan apply untuk menerapkan IP secara permanen. Kemudian lakukan if config untuk melakukan pengecekan. Pastikan IP sudah berubah. Untuk melakukan caching name server, maka pastikan harus membuat direktori baru dengan menggunakan command cd/etc/bind. Kemudian gunakan command sudo v name conf options untuk melakukan edit dan konfigurasi. Recursion no untuk meningkatkan keamanan, dan listen on menggunakan IP 192.168.92.254. Untuk melakukan konfigurasi bind DNS server zona lokal, maka menggunakan perintah sudo v name conf lokal. Kelompok 8 mendefinisikan nama domain dengan miracle.org. Kemudian lakukan konfigurasi database db.192 menggunakan perintah sudo v db.192. File db.192 berisi beberapa tipe record DNS seperti SOA atau Start of Authority untuk menentukan server DNS yang berwenang untuk domain. Kemudian ada NS name server untuk menentukan server DNS yang dapat digunakan untuk menyelesaikan pertanyaan DNS untuk domain. Kemudian MX atau mail exchanger untuk menentukan server mail yang menangani email untuk domain. Kemudian ada PTR atau pointer untuk menentukan alamat IP yang terkait dengan nama host. Lalu masuk ke database db.2001 menggunakan command sudo v db.2001, dan konfigurasi kami adalah sebagai berikut.
Kemudian jalankan database dengan menggunakan command sudo system etctl restart bin 9 untuk memeriksa status database. Maka gunakan command sudo system ctl status bin 9. Pastikan bahwa status adalah aktif atau running dan tidak ada informasi merah yang menandakan bahwa terdapat kesalahan konfigurasi. Kemudian lakukan pengujian menggunakan command dig nama domain dan IPv4. Ini polanya apa? Aku nggak tahu. Konfigurasi web server. Konfigurasi web server merujuk pada pengaturan dan penyesuaian yang diterapkan pada perangkat lunak server web untuk menjalankan suatu situs web. Sebagian besar web server menggunakan perangkat lunak seperti Apache, Linux, dan Microsoft. Pada praktikum kali ini kami menggunakan perangkat Linux. Konfigurasi web server yang pertama adalah penyesuaian IP yang sudah ditetapkan, yakni IPv4 192.168.1254 dengan menggunakan port 81 dan port 82. Untuk tulisan modul SS, SSL_modul listen 43. Modul SSL sendiri artinya Secure Socket Layer, atau yang biasanya memiliki fungsi untuk menyediakan enkripsi lalu lintas data antara server dan klien. Di sini kami menggunakan listen 443, di mana port 443 adalah port standar yang digunakan untuk koneksi HTTPS menggunakan RIP-C SSL atau TLS. Fungsi utama dari SSL modul pada port 444 adalah sebagai RIP-C data, lalu pada gambar di samping menyesuaikan name server dan server alias yang bisa dilihat di samping. Perbedaan dari server name dan server alias yaitu server name, host dan portnya digunakan untuk server mengidentifikasi dirinya sendiri, sedangkan server alias itu alternatif untuk host yang digunakan saat mencocokkan permintaan dengan nama host virtual next. Setelah itu, kita melakukan konfigurasi dengan perintah sudo vi var www.html miracle.org index html. Setelah itu, kita akan diarahkan pada halaman pengeditan HTML, yaitu H1 landing page of miracle.org. Setelah itu, seperti biasa, escape wiki untuk menyimpan hasil konfigurasi itu. Setelah itu, kita melakukan konfigurasi pada chmod dan ls-l. Ketika berhasil, dia akan berjalan seperti pada gambar. Next konfigurasi adalah chem dan ismail untuk melakukan editing dengan perintah sudo vi miracle.org. Di sini kita perlu mengubah origin menjadi miracle.org yang dimana didefinisikan pada file zone miracle.org itu sendiri. Lalu kita perlu menambahkan dan menjalankan situs web nantinya. Kita menggunakan CNAME karena CNAME adalah jenis catatan dalam DNS yang digunakan untuk membuat alias untuk nama domain tertentu itu sendiri, karena dia memiliki fungsi utama untuk memberikan cara merujuk pada suatu nama domain ke domain lainnya. Selanjutnya bagian MySQL yang akan dijelaskan oleh saya. MySQL adalah sebuah sistem manajemen basis data relasional yang bersifat open source. Ini adalah perangkat lunak yang digunakan untuk menyimpan, mengatur, dan mengakses data dalam basis data relasional. DB MySQL berfokus pada konfigurasi dan penggunaan MySQL sebagai layanan basis data dalam suatu infrastruktur jaringan. Berikut adalah ketentuan pada DB MySQL di ujian praktikum AAJ kali ini. Pertama-tama, kita akan merestart layanan SSH, layanan Bind 9 untuk DNS server, dan layanan Apache 2 untuk HTTP server. Ini untuk memastikan layanan-layanan tersebut berjalan dengan benar.
Selanjutnya, kita akan mengecek koneksi pada port 22, 53, dan 80 untuk memastikan bahwa layanan tersebut berjalan di koneksi yang diharapkan. Selanjutnya, kita akan mengecek apakah paket MySQL sudah terinstall di dalam sistem dengan dpkg -l grep MySQL. Lalu kita merestart layanan MySQL server dengan sudo systemctl restart MySQL. Kemudian kita akan mengecek koneksi pada port 3306 untuk MySQL untuk mendeteksi port 3306 apakah koneksi jaringannya sudah sesuai atau belum. Kemudian kita akan login pertama kali ke MySQL CLI dengan menggunakan MySQL client dengan menggunakan sudo MySQL. Ini memungkinkan pengguna untuk berinteraksi dalam server MySQL seperti menampilkan basis data, tabel, dan menjalankan perintah SQL lain seperti show databases untuk menampilkan daftar basis data, use MySQL untuk mengganti basis data saat ini ke dalam sesi MySQL, show tables untuk menampilkan daftar tabel yang ada di dalam basis data yang sedang digunakan, dex user untuk menampilkan struktur dan skema tabel user, select host user from user itu tuh untuk menampilkan informasi host dan pengguna tabel user. Selanjutnya kita akan setting password untuk root dengan alter user root localhost dengan password tcom. Lalu kita menggunakan perintah flush privilege untuk menerapkan perubahan yang baru saja dilakukan. Perintah flush privilege ini diperlukan untuk menerapkan perubahan konfigurasi ke server MySQL sehingga perubahan tersebut diterapkan dengan benar. Selanjutnya kita membuat database baru yaitu create database diploma db dan melakukan perintah show databases untuk memeriksa apakah diploma db sudah ada atau tidak. Selanjutnya kita akan membuat user dengan username nama kelompok kita yaitu Miracle dan password tcom. Perintah ini digunakan untuk membuat pengguna baru yang hanya dapat terhubung dari localhost dengan menggunakan sandi tcom. Selanjutnya kita akan mengubah bind address menjadi 000 agar dapat listen di 000. Ini menggunakan sudo vi seperti ini. Lalu kita akan memberikan akses penuh untuk user yang telah dibuat ke diploma db dengan grant all privilege on diploma db to Miracle 192.168.1.254. Lalu jangan lupa flush privilege untuk menerapkan perubahan yang baru saja dilakukan. Selanjutnya, kita akan memberikan hak akses terbatas pada user agar user tersebut hanya dapat terkoneksi ke dalam database diploma db melalui IP address dari web server, yaitu dengan grant select on diploma db to Miracle 192.168.1.254. Selanjutnya, kita akan use diploma db untuk beralih ke basis data diploma db. Selanjutnya kita akan transfer data dari data yang telah kita siapkan. Kita akan membuat tabel mahasiswa, yaitu dengan create table if not exist mahasiswa, dengan perintah yang telah disiapkan. Lalu kita akan menyalin data dari tabel mahasiswa ke dalam basis tabel mahasiswa itu dengan menggunakan data dari kelompok kami, yaitu kelompok 5. Lalu kita quit. Dan konfigurasi database untuk MySQL sudah selesai. Untuk melihat apakah telah berhasil atau tidak, kita akan kembali ke MySQL untuk ke show database dan select from mahasiswa untuk melihat apakah tabel sudah berhasil atau tidak.
mengecek PostgreSQL aplikasi, enter dbkg min l garis lurus grep PostgreSQL, terus enter. Setelah itu masuk ke Postgres dengan mengetik sudo su min Postgres lalu ketik psql. Masukkan kode tcom, setelah itu kita akan membuat user Postgres sesuai dengan kelompok kita dengan password tcom. Setelah itu, keluar dengan mengetik /q. Masukkan sudo vi /ptc /postgres_ql/main/pg_hba.com. Pada line 57 bagian lokal of Postgres, sebelahnya diganti md5. Setelah itu masuk ke psql lagi untuk membuat database diploma_db. Setelah itu ketik psql -u postgres -h 127.0.0.1 -d miracle dummy. Selanjutnya /connect diploma_db. Setelah itu bisa mengecek di select from mahasiswa. Selanjutnya yaitu NFS atau Network File System, di mana memungkinkan pengguna untuk mengakses file yang disimpan di server jarak jauh. Hal yang pertama harus dilakukan yaitu mengirimkan paket dari NFS ini sendiri dengan menambahkan apt install NFS ke kernel shell. Kemudian di enter, lalu pengecekan pada paket NFS itu sendiri dengan menggunakan dpkg grad NFS. Lalu selangkah selanjutnya, NFS harus di restart paket dengan menggunakan perintah sudo systemctl restart NFS kernel server. Lalu di enter, maka akan menghasilkan tampilan pada yang di sebelah kiri, yaitu konfigurasi directory export. Pada directory export dengan menggunakan perintah sudo vi /etc/or, lalu di enter dan melakukan scripting dengan menambahkan tsrv/fs, lalu akan ditambahkan dengan bagian tanda kurung. Setelah itu disimpan perubahan dengan tekan SISC, lalu klik double column wiki, lalu di enter pembuatan directory /srv/nfs-nya dengan menggunakan sudo export fs arv, lalu di enter. Maka jika tampilannya berhasil, akan keluar tampilan slsrv/nfs. Next, berikutnya melakukan konfigurasi pada server. Selanjutnya yaitu melakukan mounting dengan menggunakan perintah sudo mount nfs dengan menggunakan IP 192.168.139.71, lalu slsrv/nfs/h/admin sojk/nfs, lalu di enter menggunakan konfigurasi langkah selanjutnya dengan melakukan perintah show enter, akan mengeluarkan tampilan seperti konfigurasi /s/fs. Kemudian langkah selanjutnya yaitu mengkonfigurasikan directory /etc/ft dengan menggunakan perintah sudo vi /etc/fs. Setelah itu, lakukan scripting directory tersebut dengan menambahkan teks 192.168.139.71 seperti langkah sebelumnya. Lalu langkah terakhir dengan melakukan mount dengan menggunakan perintah sudo mount -a. Lalu pada directory cd/h/admin sjk/nfs, yaitu memastikan apakah telah dimasukkan, tadi masuk apa belum.
Jika berhasil, maka tampilan MySQL Web lalu PG Web selanjutnya akan dilanjutkan oleh partner saya yang lain. Proxy server adalah layanan yang meneruskan antara klien dengan server. Proxy server berjalan di antara kedua layanan tersebut dan memberikan keamanan kepada klien ketika meminta atau request sebuah web. Nah, di sini kita menggunakan Parent 810 Origin Server Round Robin dan Parent 820 Origin Server Round Robin untuk fungsinya yaitu sebagai load balance atau penyimbang web. Jadi ketika kita merequest web domain kita, maka akan tetap. Nah, selanjutnya ada change mem 256, itu batas untuk menyimpannya, maksimum object size 32 MB. Ada juga di sini HTTP access allow all. Jadi itu fungsinya untuk supaya semua orang bisa mengakses ke domain kita.